dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelasnya telah memimpin doa. Dan berikutnya silakan ketua kelasnya untuk mengabsensi teman-temannya yang hadir pada hari ini. Silakan. Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Iya, baik anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Nah, sebelumnya minggu kemarin masih ingat pelajaran kita sebelumnya, Moni? Masih, Bu. Apa, Moni? Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Ya, itu di bab 1 ya? Ya, Bu. Ya, bab 1. Nah, bab 1 kemarin, sekarang kita sudah masuki ke bab 2. Tentu kalian akan tahu kan apa kalian pernah menemukan di sekitar lingkungan kalian orang yang mengalami mobilitas sosial? Pernah? Pernah. Ya, nanti kita akan bahas ke materi inti ya. Nah, itu. Baik, sebelumnya saya punya kata bijak untuk kita pada pagi hari ini. Kata bijaknya, barang siapa keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai kembali. Nah, di sini maksudnya jika kita belajar di jalan Allah, maksud di sini belajar ya. Belajar, insya Allah kita berada di jalan Allah sampai kembali. Itu ya kata ini kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami pengertian mobilitas sosial dengan baik. Ya. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. Yang ketiga, menyajikan hasil telaah tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan baik. Nanti kita akan belajar membagi kelompok ya, membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Nah, akan membahas tentang kasus yang ibu bagi, nanti ada 2 kasus tentang mobilitas sosial ini. Nah, baik, kita masuk ke tahap mengamati. Ibu punya 2 kasus tentang mobilitas sosial ini. Yang pertama, kesuksesan Mas'ud. Saya kasih waktu 2 menit, silakan dibaca. Itu kasus pertama ya. Sudah dibaca? Sudah. Berikutnya kasus yang kedua. Silakan dibaca. Sudah? Nah, dari 2 kasus ini apa hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini? Baik, dari cerita yang sudah kalian baca tadi, dari kasus Mas'ud dan kasus yang satunya lagi tadi, apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Basian, silakan. Cerita dari Mas'ud tadi menceritakan tentang perubahan kehidupan seseorang. Cerita ini termasuk contoh mobilitas sosial. Iya, bagus sekali. Nah, itu yang dimasukkan Bastian, berarti cerita Mas'ud ini merubah status sosialnya dari yang awalnya yang tidak memiliki apa-apa sampai akhirnya memiliki banyak toko dan memiliki kemajuan di bidang ekonomi. Nah, ini merupakan contoh dari mobilitas sosial ya. Nah, silakan kalian buat kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seperti yang sudah kita bentuk tadi ya. Nanti saya akan bagikan LKPD kepada kelompok masing-masing. Silakan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Kita mulai dulu dengan kelompok 1. Silakan. Diskusi kelompok kami berdasarkan 2 kasus yang ada di LKPD.
kedua, yaitu mobilitas sosial vertikal yang dibagi menjadi sosial klinik dan sosial singling. Ya, kelompok 1 masih ada jawaban yang berbeda dari kelompok 1? Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok 1. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kami. Jawaban nomor 1 sama dengan kelompok 1 tadi. Kami akan menambahkan diskusi di LKPD kami. 1. Contoh mobilitas pembimbing adalah seorang anak yang miskin bisa bersekolah di universitas bernama karena prestasinya. 2. Contoh mobilitas pembimbing adalah seorang pejabat yang jatuh miskin karena kasus korupsi. Sudah? Siapa yang akan membantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Puput. Baca apa kesimpulannya? Baik, saya akan membaca kesimpulannya. Mobilitas selalu terjadi dalam kelompok masyarakat. Mobilitas sosial dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. Mobilitas sosial vertikal dapat menimbulkan kekecewaan apabila bentuknya berupa mobilitas vertikal ke bawah. Agar terhindar dari mobilitas vertikal ke bawah, individu atau kelompok hendaknya selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, itu kesimpulan yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi. Bagus sekali ya kesimpulannya. Nah, berikutnya ya, kesimpulan sudah dibacakan. Kita ada post test ya, dari pembelajaran kita dari awal sampai selesai diskusi. Kita ada post test, silakan diisi ya. Post testnya saya kasih waktu untuk mengerjakannya 3 menit. Ini lembar post testnya. Bentuk pilihan ganda. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 3 menit. Ya, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan lembar post testnya. Silakan dikumpulkan. Post testnya sudah selesai. Nanti saya akan koreksikan post test kalian di rumah dan hasilnya akan Ibu bagikan atau kirimkan lewat WA group. Kita ada WA group kan? Ya. Nanti hasilnya akan Ibu bagikan melalui WA group. Nah, berikutnya untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Bukunya dibaca ya di rumah, buku cetaknya. Ya. Nah, dan jangan lupa mengerjakan PR yang ada di halaman 172, soal nomor 1 sampai 10, soal berbentuk esai. Ya, silakan kerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya akan Ibu koreksi untuk PR-nya ya. Nah, itu pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa kembali. Di dalam pelajaran ini ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu tutup, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Ya. Baik. Untuk pertemuan berikutnya kita ketemu lagi dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.